pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya? Oke, sehat selalu ya. Jadi, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Anjas. Persilakan. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengecek kehadiran kita dulu ya. Putri, Anjas, Ani. Nah, oke. Berarti kita hadir semua ya. Jadi hari ini kita semangat dalam belajar. Sebelum kita masuk ke materi pokok kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mau bertanya tentang materi kita sebelumnya kepada kalian semua. Ada yang masih ingat? Ada? Oke, benar sekali. Nah, itu adalah materi kita pada minggu yang lalu. Apakah ada pertanyaan dari materi kita sebelumnya sebelum kita masuk pada materi hari ini? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kalian semua, pada hari ini kita mempelajari satu pelajaran yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang kita pelajari itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Pasti sangat berguna, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, apa pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah lingkaran. Pernah lihat lingkaran? Pernah, pasti pernah melihat lingkaran. Di mana-mana, hampir setiap saat kita melihat yang namanya lingkaran. Yang punya sepeda motor di rumah pasti pernah atau sering melihat yang namanya lingkaran. Apa tujuan kita belajar tentang lingkaran? Pasti ada tujuan dong. Kenapa kita harus belajar lingkaran? Yang pertama, kita mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Yang kedua, menurunkan rumus untuk menentukan luas arah lingkaran menggunakan masalah konstekstual. Yang ketiga, menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang dan besar lingkaran. Keempat, menentukan hubungan sudut pusat dengan luas curing. Dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, luas curing, lingkaran, serta hubungannya. Itu adalah tujuan kita setelah kita mempelajari yang namanya lingkaran. Nah, pertama sekali kita harus mengenal yang namanya lingkaran. Mengenal lingkaran. Itu adalah judul kecil kita pada hari ini. Mengenal yang namanya lingkaran. Bagaimana bentuk lingkaran? Apa saja bagian-bagian daripada lingkaran? Nah, ini dia yang namanya bentuk lingkaran. Ini. Jadi ini namanya lingkaran. Dia berbentuk bulat. Lingkaran mempunyai bagian-bagian tertentu. Dia mempunyai pembagian. Nah, misalnya terbagi dari beberapa di sini. Dari A sampai B itu namanya diameter. Diameter atau garis tengah. Dari A sampai titik B. Kemudian ini dia diameter. Nah, kemudian dari titik O ke titik G ini namanya jari-jari. Kemudian daerah yang diarsir ini, yang sudah diarsir, ini namanya curing. Nah, kemudian kita beralih di sebelah. Garis ini tapi tidak sampai di busur, hanya setengah ini. Ini namanya apotema, garis apotema. Nah, kemudian ini dari titik D sampai titik C ini namanya tali busur. Tali busur. Beda dengan diameter tadi. Kalau diameter dia berada di tengah-tengah dan melewati titik pusat, itu adalah diameter. Kemudian daerah yang diarsir di bagian atas ini adalah namanya tembereng. Dan bagian ini, bagian terluar itu namanya tali busur. Ini adalah bagian-bagian daripada lingkaran.
Sekarang kita harus mengenal bagian-bagian lingkaran ini, karena ini sangat terpenting. Karena kalau misalnya ada soal nanti, maka kita harus tahu di mana letak-letak atau bagian-bagian yang namanya bagian-bagian daripada lingkaran. Ada pertanyaan dari lingkaran ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal lingkaran ini tadi, nah, kita mau belajar tentang rumus daripada lingkaran. Sekarang kita masuk di rumus-rumusnya. Yang pertama, rumus lingkaran. Luas lingkaran. Sama dengan Pi kali R kali R, atau Pi kali R kuadrat. Jadi ada dua. Dari rumus ini kita bisa dapat dua rumusnya sekaligus. Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. Itu. Terus yang kedua, luas lingkaran sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Nah, Pi itu, Pi ada dua. Yang pertama 22/7 dan 3,14. Ini adalah Pi yang digunakan dalam lingkaran ada dua. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah lingkaran dia memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Ini R-nya ya. Terus Pi sama dengan 22/7. Hitung luas lingkaran. Nah, kita selesaikan. Kita memakai rumus yang pertama atau yang ini. Mana yang lebih gampang, ini apa ini? Jadi kita gunakan aja yang ini ya. Luas lingkaran. Pi kali R kuadrat sama dengan Pi 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, kita hitung 22/7 dikali 14 kali 14 berapa? 196. 196. Terus per 22 dikali 196, 4.312/7. Jadi 4.312 dibagi 7 hasilnya 616. Ini dia hasilnya. Sentimeter. Ini dia daripada luas lingkaran. Dari pembelajaran kita ini, apakah ada pertanyaan? Karena sudah tidak ada pembelajaran lagi, maka kita simpulkan materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, dipersilakan. Nah, iya benar sekali. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita mengenal dulu lingkaran. Apa saja bagian lingkaran tadi? Ada jari-jari, ada diameter, ada tembereng, ada apotema, busur, dan busur. Itu adalah bagian-bagian lingkaran. Terus, kita masuk ke rumusnya. Rumus luas lingkaran ada, yang pertama adalah Pi kali R kali R atau Pi kali R kuadrat. Kemudian rumus yang kedua 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Ini adalah rumus lingkaran. Terus Pi dalam lingkaran ada dua, 22/7 dan 3,14. Itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, Ibu kasih tugas di rumah untuk dikerjakan. Sebuah lingkaran diketahui R-nya sama dengan 28
dan pi sama dengan 22/7. Hitung luas permukaan lingkaran. Ini adalah tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Jadi karena sudah tidak ada lagi pembelajaran kita akhiri. Maka untuk sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh Putri. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita tetap semangat dalam belajar karena pembelajaran kita sudah selesai. Jadi kita boleh pulang dan selamat siang.